Hai, selamat datang di Monocline. Kali ini kita akan belajar dan membahas tentang apa itu ikatan kimia. Unsur-unsur di alam umumnya tidak stabil, sehingga ditemukan dalam bentuk senyawanya. Atom-atom unsur tersebut saling berikatan membentuk molekul unsur atau molekul senyawa untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Nah, ternyata kita sehari-hari bersinggungan dengan ikatan kimia loh. Contohnya ada air yang paling sederhana. Kemudian garam yang ada di dapur ibu kamu. Lalu gula yang kamu minum sehari-hari. Ternyata itu semua merupakan contoh dari ikatan kimia. Pada tahun 1916, G.N. Lewis dan W. Kossel menjelaskan bahwa kestabilan unsur atom dalam ikatan kimianya terkait dengan upaya atom unsur tersebut untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Gas mulia merupakan unsur golongan 8A dan bersifat inert. Hal ini karena gas mulia sulit bereaksi dengan atom unsur lainnya. Di alam, gas mulia berada sebagai atom tunggal. Atom-atom gas mulia bersifat stabil karena kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron. Dikemukakan bahwa jumlah elektron pada kulit terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa sehingga konfigurasi elektron kedua atom tadi sama dengan konfigurasi elektron gas mulia, yaitu memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Aturan ini disebut dengan aturan oktet. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium stabil dengan 2 elektron valensi yang menyerupai dengan helium. Aturan ini disebut dengan aturan duplet. Nah, di sini saya akan memberi contoh bagaimana suatu molekul atau senyawa dapat berikatan. Tentunya berkaitan dengan aturan duplet dan oktet tadi. Saya punya molekul H2. Kita tulis terlebih dahulu di sini yang H yang pertama ya. Karena H memiliki elektron valensi 1 atau berada di golongan 1, maka elektron valensinya adalah 1, sehingga kita gambarkan struktur Lewisnya adalah 1 titik ya. 1 titik di sini untuk menggambarkan 1 elektron H. Ini baru 1 ya, hanya kita tulis H yang lain dengan warna yang berbeda. Nah, H yang sebelah kanan dia juga memiliki 1 elektron valensi, sehingga kita tuliskan di sini 1 titik juga. Nah, kemudian kita coba lingkari mana ikatannya. H yang sebelah kiri sudah memenuhi aturan duplet ya, karena terdapat 2 elektron sehingga menyerupai dengan atom helium ya. Di sini H yang sebelah kiri sudah memenuhi aturan duplet. Bagaimana yang sebelah kanan? Kita lihat terlebih dahulu. Ternyata H yang sebelah kanan juga sudah memenuhi aturan duplet, yaitu 2 elektron sehingga menyerupai atom atau gas mulia helium ya. Yang sebelah kanan juga sudah memenuhi aturan duplet. Nah, ternyata H2 ikatan kimianya seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang lain. Saya punya atom HF, asam fluorida. Kita tulis terlebih dahulu H memiliki elektron valensi 1, sehingga titiknya ada 1. Lalu kita gambarkan F ini berada pada golongan 7 ya, golongan 7A, sehingga elektron valensinya ada 7. Kita gambarkan di sini ada 7 titik. 1 2 3 4 5 6 dan 7 di sini. Nah, kita lingkari mana saja ikatannya. Ini ya,
lihat apakah H sudah memenuhi aturan duplet ya, karena dia menyerupai atom helium. Ternyata H sudah memenuhi aturan duplet dengan terdapat 2 elektron dalam ikatannya, yaitu 1, 2, sehingga H ini sudah memenuhi aturan duplet. Bagaimana dengan F-nya? Nah, ternyata F ini sudah membentuk ikatan ya, sudah terbentuk 8 elektron memenuhi kaidah atau aturan oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah memenuhi aturan oktet. Nah, ini contoh dari bagaimana suatu unsur dapat mencapai kestabilan dengan berikatan, tentunya dengan memenuhi kaidah oktet dan duplet. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara suatu atom dapat mencapai kestabilan sehingga menyerupai unsur gas mulia? Suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, atau berbagi elektron. Nah, di sini saya punya contoh atom Na dengan konfigurasinya seperti di slide, yaitu kulit terluarnya adalah 1 ya, yang saya tulis merah. Karena 3s1 jadi elektron valensinya adalah 1. Nah, karena Na termasuk logam dan logam cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan, maka Na ini melepaskan 1 elektronnya. Jadi Na ini membentuk ion positif ya. Na menjadi Na plus elektronnya lepas. Kemudian barulah konfigurasinya menyerupai dengan konfigurasi atom Ne ya, neon sebanyak 10 elektronnya. Nah, di sini konfigurasinya sudah stabil dengan membentuk ion positif Na+. Oke, saya beri contoh lagi untuk klorin. Ya, klorin ini memiliki kulit terluar sebanyak 7, 3s2 dan 3p5, sehingga elektron valensinya adalah 7. Nah, untuk klorin ini, karena klorin merupakan golongan non-logam, sedangkan golongan non-logam ini cenderung menangkap elektron. Jadi untuk mencapai kestabilan, klorin ini menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Nih, klorin menangkap elektron sehingga dia bermuatan negatif. Nah, barulah konfigurasinya sama dengan elektron pada atom Ar sebanyak 18. Nah, si klorin ini mencapai kestabilan dengan cara menangkap elektron sehingga terbentuklah ion negatif. Lanjut, kita akan bahas mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion atau elektrovalen umumnya terbentuk antara atom logam dan non-logam. Hal ini terjadi karena atom unsur logam cenderung melepas elektron dan membentuk ion positif, dan unsur non-logam cenderung menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif, atau yang dapat kita sebut dengan serah terima elektron. Ikatan antara ion positif dan ion negatif melalui gaya elektrostatis disebut dengan ikatan ion. Nah, saya punya contoh di sini atom Na. Atom Na ini merupakan unsur logam. Karena unsur logam, maka dia akan cenderung melepaskan elektron dan menghasilkan ion positif. Atom klorin, karena dia unsur non-logam, maka akan cenderung menangkap elektron sehingga menghasilkan ion negatif. Nah, ion positif dan ion negatif ini akan berikatan membentuk senyawa baru yang kita sebut dengan NaCl. Nah, ini mekanismenya. Elektron dari Na akan diserahkan kepada Cl sehingga terdapat ikatan antara Na dan Cl membentuk NaCl. Nah,
ini ya, NaCl ya. Oke, NaCl terdapat ikatan ion di dalamnya, di mana Na melepas elektron dan ditangkap oleh Cl, sehingga Na dan Cl dapat berikatan. Bagaimana dengan Cl2? Apakah Cl dan Cl bisa bereaksi? Jawabannya bisa. Cl dan Cl bisa bereaksi karena memiliki ikatan kovalen. Nah, kita bahas ya ikatan kovalen itu apa. Ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama atau yang kita dapat sebut sebagai share elektron. Ya, sharing elektron agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah atom-atom non-logam. Nah, penggunaan pasangan elektron dalam ikatan kovalen dapat digambarkan dengan struktur Lewis. Struktur Lewis menggambarkan jenis atom-atom dalam molekul dan bagaimana atom-atom tersebut terikat satu sama lain. Kita lanjut ke ikatan logam. Pernahkah kalian bertanya, mengapa kawat tembaga dapat digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel? Atau emas dan perak dapat digunakan untuk perhiasan dalam bentuk yang indah? Benarkah semua itu berkaitan dengan sifat ikatan logam? Yuk simak penjelasan berikut. Atom logam cenderung mempunyai keelektronegatifan yang rendah. Artinya, mereka cenderung mudah melepaskan elektron terluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron, maka terbentuk kation atau ion positif. Elektron-elektron dari logam ditemukan dalam kisi-kisi logam dan bebas bergerak di antara semua kation membentuk awan elektron. Nah, gaya elektrostatik antara muatan plus dan minus yang bermuatan negatif dari elektron akan menggabungkan kisi-kisi logam tersebut. Tarik-menarik dari kation di dalam awan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation tersebut disebut dengan ikatan logam. Nah, kita lanjut ke beberapa sifat spesies logam ya, di antara lain yang pertama adalah penghantar listrik dan panas yang baik. Elektron mudah bebas bergerak pada awan elektron, menyebabkan logam dapat menghantarkan listrik, sehingga logam banyak digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel. Kemudian mempunyai titik leleh dan titik-titik yang tinggi. Struktur atom logam dengan atom logam tersusun rapat membentuk struktur raksasa, sehingga logam mempunyai titik leleh dan kekerasan yang tinggi. Dengan demikian, logam banyak digunakan sebagai penghantar panas. Nah, yang ketiga adalah bersifat keras namun tidak mudah patah. Hal ini menyebabkan logam mudah dibentuk dan ditempa sehingga dapat digunakan untuk perhiasan atau pajangan yang berbentuk indah. Oke, sekian bahasan kita kali ini mengenai ikatan kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye!